Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Kabut tebal menggulung lereng Gunung Muria menjelang malam. Angin dingin menyusup di antara pepohonan, membawa bisikan yang menggema di telinga siapapun yang berani berjalan sendirian. Di ketinggian yang sepi dan liar itu, terdengar samar suara gamelan, mengalun pelan, menggetarkan daun-daun, seperti panggilan dari dunia yang tak kasat mata. Tapi ini bukan suara dari pesta. Bukan pula dari pertunjukan biasa. Ia datang dari sebuah padepokan tua, tempat seorang tokoh tak dikenal tengah mengubah gelap menjadi terang, melalui seni yang tak terduga. Dialah Raden Umar Said, kelak dikenal sebagai Sunan Muria. Ia bukan orang biasa. Putra dari Wali Besar Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, cucu dari Syekh Maulana Ishaq. Darah ulama dan darah Rasulullah mengalir di tubuhnya. Tapi Umar Said memilih jalan berbeda. Bukan di istana, bukan pula di pusat kota seperti ayahnya. Ia memilih menyepi ke tempat yang belum tersentuh dakwah, lereng Gunung Muria yang masih diselimuti tahayul, dikuasai oleh dukun dan adat-adat gelap yang berurat akar. Tempat itu bukan hanya sunyi, tapi juga keras. Warganya masih menyembah roh hutan, mengadakan tumbal manusia, dan hidup dalam ketakutan terhadap kuasa gaib yang diwariskan turun-temurun. Tidak mudah mengubah itu semua. Tapi Umar Said tak datang membawa pedang. Ia tak menghardik, tak menggertak. Ia justru membawa wayang kulit, seperangkat gamelan, dan lembaran tembang Jawa yang lembut, senjata halus untuk menembus hati yang keras. Malam pertama ia memainkan wayang di tengah desa, hanya segelintir orang yang datang. Mereka duduk waspada, curiga. Tapi begitu kisah, Bima mencari air kehidupan, dibawakan, semua terdiam. Tak sadar, mata mereka berkaca-kaca. Sebab di balik tokoh Bima, ada pesan tauhid yang menyentuh. Di balik gerak wayang, ada cahaya yang menyusup ke dalam dada. Mereka tak tahu, pertunjukan itu adalah dakwah. Tapi hati mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Namun tak semua terkesima. Di balik kerumunan, mata-mata gelap mengintai. Para dukun desa, yang selama ini menguasai jiwa rakyat dengan ketakutan, mulai merasa terusik. Mereka tahu, pria berjubah putih itu bukan sekadar dalang. Ia datang membawa sesuatu yang lebih besar, sebuah cahaya yang akan membakar kegelapan yang mereka pertahankan selama ini. Dan dalam hati mereka, dendam mulai tumbuh, pelan namun pasti. Malam itu, angin berhembus kencang. Langit di atas Gunung Muria menghitam, seolah menahan nafas. Sunan Muria duduk bersila di tengah pelataran pertunjukan wayang. Tembang Semar mencari cahaya baru saja dimulai, sebuah kisah tentang pencarian makna sejati dalam kegelapan dunia. Tapi tiba-tiba, dari antara penonton, seorang lelaki tua terhuyung. Matanya melotot, tubuhnya menggigil seperti dirasuki sesuatu. Lalu ia jatuh tersungkur, merangkak dengan suara parau yang bukan miliknya. Jangan lanjutkan wayang itu. Leluhur murka. Kau mengusik keseimbangan, teriaknya, suaranya bercampur isakan dan geraman binatang. Suasana berubah mencekam. Warga panik, beberapa mundur perlahan, lainnya berlari meninggalkan tempat. Beberapa dukun desa tersenyum tipis dari kejauhan, ini yang mereka tunggu. Bukti bahwa kekuatan lama belum mati. Tapi Sunan Muria tetap diam. Matanya tajam menatap lelaki yang kesurupan. Lalu perlahan ia bangkit, mendekat tanpa ragu. Ia bisikan sesuatu ke telinga lelaki itu. Kalimat pendek. Kalimat langit. Kalimat tauhid. Seketika, tubuh lelaki itu terlempar ke belakang seperti ditarik kekuatan besar. Hening. Lelaki itu terbaring, tenang, napasnya kembali normal. Air mata menetes dari sudut matanya. Ia sadar, dan ia bersujud. Kejadian itu menyebar seperti api yang menjilat alang-alang. Bukan hanya tentang kesurupan yang dipatahkan, tapi tentang kelembutan yang bisa meruntuhkan ketakutan. Dari hari ke hari, warga yang awalnya ragu mulai berdatangan. Tapi Sunan Muria tak sekadar berdakwah dengan mukjizat. Ia paham, perubahan sejati tak hanya butuh keajaiban, tapi juga pendidikan. Ia membuka kursus gratis. Siapapun boleh datang. Ia ajarkan bertani, menenun, berdagang, dan membaca huruf-huruf Arab lewat lagu dan permainan.
Ia tidak bicara soal surga atau neraka di awal, tapi soal kehidupan yang lebih baik, rezeki yang halal, dan keluarga yang bahagia. Bagi Sunan Muria, iman harus ditanam di tanah yang subur, hati yang tenang dan perut yang kenyang. Tapi yang paling mengguncang warga adalah satu ajaran yang tak pernah mereka dengar sebelumnya, meruat bumi. Bagi mereka, bumi hanya ladang. Tapi Sunan Muria mengatakan, bumi ini hidup. Ia saksi atas perbuatan kita. Jika kau menebang pohon tanpa niat baik, bumi menangis. Jika kau serakah, tanah akan menolak pijakanmu. Dan sejak itu, warga mulai mengubah cara mereka hidup, bukan karena takut, tapi karena mulai cinta pada tanah yang diinjak. Namun perubahan yang cepat tak selalu disambut dengan tangan terbuka. Keberhasilan Sunan Muria menyentuh hati rakyat justru membuat para dukun tua kian gelisah. Di balik jubah mereka yang bertabur jimat, hati menyala oleh rasa terancam. Mereka kehilangan pengaruh, kehilangan rasa takut rakyat yang dulu menjadi alat kuasa. Dan pada suatu malam Jumat Kliwon, ketika langit tampak retak oleh petir tanpa hujan, mereka berkumpul di bawah pohon randu alas, tempat keramat yang bahkan para petani enggan dekati. Di sana, mereka menggelar sesajen, darah ayam hitam, bunga 7 rupa, dan asap kemenyan yang menyesakkan dada. Mereka memanggil sesuatu dari dunia lain, makhluk yang pernah membantu mereka menjaga ketakutan di hati rakyat. Dengan mata terpejam dan mantra-mantra kuno, mereka kirimkan amarah itu ke arah lereng Muria. Tujuan mereka jelas, membuat rakyat percaya bahwa Sunan Muria telah melanggar batas kekuatan gaib, dan kini harus dibayar mahal. Malam itu, bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Bentuknya tak sepenuhnya manusia, tapi juga bukan binatang. Tingginya lebih dari 2 meter, matanya merah menyala seperti bara, dan napasnya membuat dedaunan layu. Makhluk itu merayap diam-diam menuju pemukiman. Warga mencium hawa anyir di udara. Anjing-anjing menggonggong ke arah gelap, ayam berkokok tak tentu arah. Ketakutan yang lama terkubur kini muncul lagi, dan semua mata mencari sosok berjubah putih itu. Sunan Muria telah menanti. Di tengah ladang yang terbuka, ia berdiri sendirian, diterangi cahaya bulan yang pucat. Tak ada ketakutan di wajahnya. Tangannya tidak menggenggam senjata, hanya memegang seruling kecil dari bambu. Lalu dengan suara lembut namun menggema, ia tiupkan nada pembuka tembang Kinanti. Suara itu menembus malam. Makhluk itu terdiam. Langkahnya ragu. Dan saat bait-bait tembang mengalun, menyebut nama-nama Tuhan dalam bahasa Jawa yang halus, tubuh makhluk itu gemetar, lalu lenyap seolah ditelan udara. Keesokan paginya, seluruh desa gempar. Apa yang semula dianggap dongeng, kini menjadi kisah nyata. Para penduduk tak lagi memanggil Sunan Muria sebagai dalang atau guru, tapi sebagai penjaga cahaya. Mereka tak hanya kagum, tapi mulai belajar. Ia ajarkan mereka tembang-tembang cilik, sinom, kinanti, dan lainnya. Bukan sekadar lagu, tembang itu adalah pelajaran tersembunyi, bait-bait yang menanamkan adab, akhlak, dan cinta kepada Tuhan dalam bahasa yang mereka pahami sejak kecil. Anak-anak mulai menyanyikannya di sawah. Para ibu menimang bayinya dengan bait-bait penuh hikmah. Islam menyebar, tidak dengan tekanan, tapi melalui nada yang menyentuh hati. Waktu terus berjalan. Gunung Muria tak lagi diselimuti mistik dan ketakutan. Di lerengnya tumbuh pesantren, masjid, dan sawah-sawah yang dikelola dengan ilmu. Di sana, rakyat hidup berdampingan dengan alam, memahami isyarat langit dan tanda-tanda bumi. Setiap kali angin berhembus membawa harum bunga kopi dan suara tembang dari kejauhan, orang tahu, ajaran Sunan Muria masih hidup. Tapi tubuh manusia tak kekal, dan Sunan Muria pun merasakan waktunya mendekat. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam di balik perbukitan, Sunan Muria memanggil beberapa murid terdekat. Wajahnya masih bersinar seperti biasa, tapi suaranya lebih tenang, lebih dalam. "Aku akan kembali ke asal," ucapnya. Para murid tak mengerti sepenuhnya. Tapi saat ia menatap langit dan berkata, gunung ini akan menjadi saksi terakhir, mereka tahu, saat perpisahan telah tiba. Ia tak minta duka, tak minta ratapan. Ia hanya berpesan, teruskan tembang. Lanjutkan meruat bumi. Jangan warisi kemarahan, tapi warisi kasih. Beberapa hari kemudian, tubuh Sunan Muria mulai melemah. Ia tidak sakit, hanya pelan-pelan seperti melepaskan dunia. Dalam hening malam, ia meminta dibaringkan menghadap kiblat, di atas tikar daun pandan yang telah ia anyam sendiri. Lalu ia membaca ayat-ayat suci, bibirnya tak pernah berhenti mengagungkan Tuhan,
hingga akhirnya, napas terakhirnya melayang pelan seperti embun yang kembali ke langit. Murid-muridnya menangis diam, bumi terasa sunyi, seakan seluruh Gunung Muria berkabung. Pemakamannya dilakukan sederhana, sesuai wasiat. Di lereng gunung tempat beliau berdakwah, jasadnya dikebumikan. Tapi kabar tentang kepergiannya menyebar cepat. Rakyat dari berbagai penjuru berdatangan, bukan hanya membawa bunga, tapi membawa cerita tentang bagaimana satu orang dengan tembang dan kasih bisa mengubah desa yang sunyi menjadi terang. Mereka tidak datang untuk meratapi, tapi untuk bersaksi. Kini, makam Sunan Muria berdiri di Colo, Kudus, di ketinggian yang diselimuti kabut dan damai. Setiap tahun, ribuan orang naik ke sana. Mereka membawa harap, doa, dan rasa syukur. Tapi yang mereka cari bukan hanya pusara, melainkan jejak keteladanan. Sunan Muria mungkin telah wafat pada 1560 Masehi, tapi ajarannya tetap hidup dalam lagu anak-anak, dalam upacara meruat bumi, dalam cara orang Jawa mencintai tanah dan langit. Ia adalah wali yang menyatu dengan budaya, menyatu dengan alam, dan menyatu dengan hati rakyatnya. Dan selama tembang masih dilantunkan, selama bumi masih diruat dengan cinta, nama Sunan Muria tak akan pernah benar-benar hilang.